Bab 46. Keras kepala. Setelah Christine masuk ke dalam mobilnya, Rafli segera menyusul. Christine pikir mereka hanya akan bicara di dalam mobil ini, tapi ternyata sang dosen justru melajukan mobilnya dan putar arah. Membuatnya dalam sekejap berubah jadi cemas. Mau kemana? Itu mobilku masih di sana. Kesal Christine, dia bicara dengan suara yang menggebu-gebu. Nampak jelas kekesalan yang saat ini dia tunjukkan. Kalau aku tanya jangan diam saja. Jawab. Kesal Christine, sebab sang dosen justru terlihat mengacuhkannya. Pak Rafli sedikit pun tidak menoleh kepadanya dan hanya lurus menatap jalanan. Bapak memang selalu saja seperti itu. Egois. Astaga Christine, tidak bisakah kamu tenang? Aku akan tenang jika Bapak mendengarkan ucapanku, apa keinginanku. Tapi Bapak tidak pernah melakukan itu. Bapak hanya melakukan apapun yang Bapak mau. Rafli hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar, sampai kapanpun dia memang tak akan mampu mengimbangi energi Christine yang sedang marah seperti itu. Hentikan mobilnya, kata Christine lagi, masih belum menyerah untuk berontak. Ambil ponselmu dan hubungi rumah, katakan malam ini kamu lembur, balas Rafli. Aku tidak mau. Kita akan ke rumah sakit, Oma sejak kemarin dirawat, kata Rafli. Dek. Jantung Christine seketika berdenyut nyeri saat mendengar hal tersebut. Apa yang dia khawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Kondisi Oma semakin memburuk dan akhirnya mempengaruhi hubungan mereka. Di saat seperti ini pikiran Christine pun mendadak kalut, bingung apakah dia juga harus ke rumah sakit atau tetap pulang agar tak ada ikatan lebih di antara dia dan Pak Rafli. Karena hingga detik ini pun Christine belum mau untuk menikah. Dia dan Pak Rafli mungkin memiliki ketertarikan satu sama lain, tapi Christine juga sadar mereka tidak secocok itu. Lebih banyak perselisihan yang terjadi di antara mereka. Aku tidak ingin datang ke rumah sakit, ucap Christine, kini suaranya terdengar lebih pelan. Christine bahkan menurunkan pandangannya dan tidak berani menatap ke arah sang dosen. Mendengar ucapan Christine tersebut, hati Rafli pun sontak tersentak. Seolah menyadarkannya bahwa hubungan mereka belum sedalam itu. Christine tak ingin terlibat terlalu dalam dengan keluarganya. Seketika Rafli menghentikan mobil di tepi jalan. Saat ini di jalanan masih ramai lalu lalang kendaraan, tapi rasanya bagi kedua orang tersebut keadaan sekitar begitu sepi. Hanya isi kepala mereka yang sangat ramai. Penuh dengan pemikiran yang kusut. Seperti tidak menemukan ujung penyelesaian masalah. Aku tidak ingin membuat Oma makin berharap, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini, kata Christine, ada ego yang menguasai saat dia bicara seperti itu. Sementara Rafli langsung mengusap kepalanya sendiri dengan kasar. Apa yang terjadi padamu? Kenapa mendadak jadi marah-marah seperti ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk menjalani hubungan sebagaimana mestinya, kenapa sekarang tiba-tiba ingin putus lagi? Tanya Rafli. Oma tidak akan minta kita untuk menikah di rumah sakit, dia juga sebenarnya tidak memintamu untuk datang. Tapi aku hanya ingin kalian bertemu, aku khawatir ini akan jadi pertemuan Tera. Rafli menjeda ucapannya, tak mampu untuk melanjutkan. Dia khawatir bahwa ini akan jadi kebersamaan mereka yang terakhir dengan Oma. Terlebih sang dokter sudah memberi sebuah isyarat bahwa Oma tidak akan bertahan lama. Melihat sang dosen yang nampak terpuruk, Christine akhirnya bisa berpikir dengan lebih jernih. Kata Pak Rafli sejak kemarin Oma dirawat di rumah sakit. Pasti karena hal itulah Pak Rafli tidak sempat memberinya kabar. Pagi tadi rapat berantakan dan membuat Pak Rafli makin pusing. Christine jadi terdiam, sesaat hanya ada hening di dalam mobil tersebut. Sebab Rafli pun tak bicara sepatah kata pun lagi. Sampai entah di menit keberapa akhirnya Rafli bicara. Lebih dulu, mengajukan sebuah pertanyaan pada Christine. Kamu ingin pulang atau ke rumah sakit? Christine tak bisa langsung menjawab, selama ini dia bukanlah gadis yang dengan mudah bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya.
Christine lebih banyak memendam perasaannya sendiri dan selalu menunjukkan sisinya yang barbar, dan sekarang dipaksa keadaan harus menjelaskan apa yang di dalam hatinya. Christine merasa begitu kesulitan. Susah sekali untuk bicara jujur, dia ingin ikut pergi ke rumah sakit. Tapi Christine tidak ingin ditanya seperti ini. Sementara Rafli selalu berusaha untuk mengerti apa maunya Christine, karena itulah dia bertanya. Jangan hanya diam, kamu ingin pulang atau ke rumah sakit? Tanya Rafli sekali lagi. Rumah sakit, jawab Christine akhirnya, bicara lalu memalingkan wajahnya ke arah jendela. Tak ingin menatap sang dosen yang duduk di sebelah kanan. Mendengar jawaban Christine tersebut, Rafli langsung bernafas lega. Tidak apa-apa jika Christine terlihat marah seperti ini, yang penting sekarang Christine setuju dulu untuk pergi ke rumah sakit. Hubungi Mommy atau Dedimu, katakan malam ini kamu lembur. Akan pulang sebelum jam 9 malam, titah Rafli. Dia juga langsung melajukan mobilnya lagi. Christine tidak menjawabi kata-kata itu, tapi dia mengambil ponselnya di dalam tas dan melakukan apa yang diperintahkan oleh sang dosen. Izin dengan Mommy bahwa dia akan lembur, mengirim pesan juga pada Kak Nathan bahwa dia pergi ke rumah sakit karena nenek Pak Rafli dirawat. Karena sudah ketahuan oleh sang kakak, jadi Christine tidak akan pernah membohongi lagi kakaknya itu. Apapun yang akan dia lakukan sekarang, Christine akan selalu memberitahu kakaknya. Sepanjang perjalanan mereka berdua hanya diam, sampai mobil akhirnya tiba di tempat tujuan. Rafli turun lebih dulu dari dalam mobil lalu membukakan pintu untuk sang gadis dan mempersilahkan Christine turun. Kali ini Rafli tidak membiarkan Christine menutup pintunya seorang diri, daripada Christine yang menutup pintu lebih baik dia saja. Christine lantas berjalan di depan, meskipun dia tidak tahu di mana ruangan Oma dirawat, tapi dia tidak ingin berjalan beriringan dengan sang dosen. Namun Rafli juga bukan pria yang mudah dilawan, dia mengambil langkah lebar hingga berhasil mengiringi gadis tersebut. Rafli bahkan langsung menggenggam tangan kanan Christine. Kamu mau kemana? Lewat sini, ucap Rafli. Christine ingin melepaskan tangannya, tapi Rafli tahan. Aku bisa jalan sendiri, ucap Christine.